Send very strong reinforcements immediately. Selamat datang kembali di channel cerita film seru. Kali ini cerita film seru menghadirkan kisah dari sebuah film yang berjudul The Siege of Jedotville. Kisah di film The Siege of Jedotville berlangsung di tahun 1961. Di suatu hari, Perdana Menteri Kongo yang bernama Lumumba diculik oleh penentangnya. Sang penentang adalah Jenderal Sombe. Jenderal Sombe bernafsu menguasai tambang mineral di negara Kongo untuk kepentingan pribadinya. Atas perintah Jenderal Sombe, Lumumba ditembak mati. Insiden yang terjadi di Kongo memaksa PBB mengambil tindakan. PBB sudah menugaskan Conor O'Brien untuk bertanggung jawab di Kongo. Dalam sebuah sidang PBB, Conor menghimbau agar Dewan Keamanan menurunkan pasukan penjaga perdamaian di Kongo. Ia juga meminta agar pasukan yang ditugaskan di sana didatangkan dari Irlandia. Di suatu tempat di Irlandia, pasukan perdamaian yang akan ditugaskan di Kongo mengadakan pesta kecil di sebuah bar. Pasukan ini dipimpin oleh Komandan Patrick, sedangkan wakil Komandan Patrick adalah Sersan Jack. Malam itu juga Komandan Patrick mendapat kabar bahwa di Kongo, pasukannya akan ditempatkan di Jedotville yang berada di provinsi Katanga. Sementara itu di Kongo, Jenderal Sombe menyampaikan kepada wartawan bahwa dengan terpaksa ia menyambut kedatangan pasukan PBB. Tapi Sombe juga mengingatkan agar pasukan PBB tidak membuat masalah di Kongo. Selanjutnya adegan film ini beralih ke markas PBB. Di sana Conor tengah bercakap-cakap dengan sekretaris Jenderal PBB. Conor diperintahkan untuk memastikan agar pasukan PBB di Kongo menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu di Kongo, Jenderal Sombe menelpon Jenderal de Gaulle. Sombe meminta bantuan pasukan dari de Gaulle. De Gaulle menyanggupi dan akan mengirimkan pasukan sebanyak 1.000 orang dari Prancis. Di tempat yang lain, pasukan perdamaian dari Irlandia sudah tiba di Jedotville. Namun, Sersan Jack menyadari bahwa posisi markas mereka di Jedotville tidak menguntungkan. Markas itu tidak memiliki perlindungan dan mudah diserang. Oleh karena itu, Komandan Patrick memerintahkan anak buahnya untuk mengisi karung dengan pasir. Karung-karung pasir ini akan digunakan untuk membentengi diri dari serangan. Pada saat yang sama, Komandan Patrick mendapati seorang tentara Kongo diam-diam sedang mengintai markas pasukannya. Selain pasukan PBB dari Irlandia, Conor O'Brien juga sudah tiba di Katanga. Di sana ia bertemu dengan petinggi pasukan PBB. Salah satunya adalah Jenderal Raja dari India. Conor bermaksud menjalankan operasi Mortor, yaitu sebuah operasi untuk menghentikan aksi Jenderal Sombe menguasai tambang mineral di Kongo. Di Jedotville, Komandan Patrick, Sersan Jack, dan anak buahnya bermaksud berbelanja bahan makanan di kota terdekat. Dari perbincangannya dengan salah satu warga lokal, Komandan Patrick mengetahui bahwa kedatangan mereka di Katanga tidak disukai oleh penduduk setempat. Untuk itu, Komandan Patrick mendatangi sebuah bar. Di sana ia berjumpa dengan tentara Prancis yang dipimpin oleh Komandan René Falques. Patrick menerangkan bahwa ia bertugas melindungi tambang mineral dari tangan Jenderal Sombe. Sedangkan Falques menerangkan bahwa ia ditugaskan untuk mengawasi tambang mineral demi kepentingan warga lokal. Setengah mengancam, Falques mengingatkan Komandan Patrick bahwa tentara Irlandia tidak punya pengalaman bertempur seperti yang dimiliki anak buahnya. Mengetahui ada tentara Prancis di Jedotville, Komandan Patrick menugaskan Sersan Jack untuk meminta bantuan pasukan pada Conor O'Brien. Tapi Conor hanya berkata bahwa hal itu tidak perlu. Menurut Conor, pasukan Prancis hanya bertugas menjaga tambang dan tidak akan menyerang pasukan PBB. Sementara itu, Jenderal Sombe mendengar kabar bahwa pasukan PBB sudah menguasai beberapa gedung penting di Katanga. Akan tetapi, pasukan PBB yang dipimpin oleh Jenderal Raja itu secara tidak sengaja membunuh warga lokal yang tidak bersenjata. 30 orang warga lokal jadi korban dalam insiden itu. Akibat insiden itu, Jenderal Sombe memerintahkan tentara Prancis untuk menyerang pasukan PBB. Tidak lama kemudian, pasukan Prancis memulai serangannya di Jedotville. Dengan menggunakan kendaraan bersenjata, mereka menembakkan peluru ke arah Jedotville. Komandan Patrick langsung memerintahkan anak buahnya untuk menempati posnya masing-masing. Seorang sniper yang bernama Billy berhasil melumpuhkan salah satu kendaraan bersenjata yang menyerang mereka. Selanjutnya, Komandan Patrick memerintahkan Sersan Jack untuk melindungi area selatan yang rawan serangan. Selain itu, Komandan Patrick juga meminta bantuan ke markas pasukan PBB di Katanga. Tapi markas PBB tidak bisa mengirimkan bantuan karena pasukan PBB lain ditugaskan di area lainnya. Di bagian selatan Jedotville, Sersan Jack merasa bahwa pasukan Prancis tidak akan menyerang dari arah selatan. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke bagian timur.
Akibatnya salah satu anak buahnya tertembak, tapi untungnya ia selamat. Sersan Jack lalu menaiki salah satu kendaraan bersenjata dan mulai menembakkan senjatanya ke arah pasukan Prancis. Ditembaki oleh senjata otomatis, pasukan Prancis mulai kocar-kacir. Karena itu, komandan pasukan Prancis lalu memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Sesudah serangan itu, Komandan Patrick kembali meminta bantuan pasukan ke ibu kota provinsi Katanga. Tapi Connor O'Brien meminta Komandan Patrick untuk bertahan. Jenderal McEntee juga mengabarkan bahwa pasukan PBB lainnya sedang menjalankan operasi mortor. Komandan Patrick diminta untuk bertahan setidaknya selama 12 jam. Selanjutnya, Connor O'Brien bermaksud bertemu dengan Jenderal Sombe secara empat mata. Di markas pasukan Prancis, Komandan Falques merencanakan serangan berikutnya. Kali ini pasukan Prancis dan pasukan Jenderal Sombe menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Tidak lama kemudian mereka sudah tiba di Jedetville. Kedatangan pasukan Prancis diketahui oleh Komandan Patrick. Sang komandan lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghadapi serangan kedua ini. Pertempuran kembali terjadi. Sersan Jack memerintahkan anak buahnya untuk membidik dengan baik. Pasalnya mereka harus menghemat peluru. Di sebuah kesempatan, Komandan Patrick melihat orang kepercayaan Jenderal Sombe berdiri di dekat sebuah bangunan. Ia lalu memerintahkan Billy untuk menembak pria itu. Tembakan Billy mengenai sasaran. Mengetahui tangan kanan Jenderal Sombe ditembak, Falques segera memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Setelah pasukan Prancis mundur, Falques kembali meminta pasukan Irlandia untuk menyerah. Tapi Komandan Patrick menolak. Falques juga meminta waktu untuk mengambil korban tewas dari pihaknya. Komandan Patrick menyetujuinya. Tidak lama kemudian, beberapa mobil ambulans datang untuk mengangkut korban. Tapi diam-diam pasukan Prancis menggunakan kesempatan ini untuk menurunkan tentara dan senjata otomatisnya di tempat korban. Pasukan PBB dari Irlandia mengetahui hal ini, tapi sudah terlambat. Mortir pasukan Prancis sudah lebih dulu ditembakkan. Pasukan Prancis juga semakin mendekat ke depan. Pertempuran jadi semakin sengit. Dengan senapannya, Billy kembali mencari korbannya. Beberapa tembakannya mengenai sasaran. Selain Billy, pasukan Irlandia yang lain juga menembakkan mortirnya. Di tengah pertempuran, tiba-tiba saja sebuah peluru mortir mendarat di dekat Komandan Patrick. Untungnya peluru itu tidak meledak. Selanjutnya, pasukan Irlandia berhasil melepaskan peluru mortirnya tepat sasaran, hingga mengenai penembak mortir pasukan Prancis. Mengetahui bahwa ia tidak punya lagi penembak mortir, Falques memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Serangan berikutnya datang di malam hari. Kali ini, pasukan Prancis mengincar gudang peluru pasukan Irlandia. Sebagian peluru berhasil diselamatkan oleh pasukan Irlandia, tapi sebagian yang lain meledak akibat serangan. Akibatnya, persediaan peluru pasukan Irlandia semakin berkurang. Keesokan harinya, pasukan Irlandia juga mengetahui bahwa pasukan Prancis meracuni persediaan air mereka. Hal ini membuat keadaan jadi semakin sulit bagi pasukan Irlandia. Komandan Patrick menerima kabar bahwa pasukan bantuan hanya berjumlah 30 orang. Mereka juga mendapat perlawanan di sebuah jembatan. Oleh karena itu, mau tidak mau pasukan bantuan ini harus diperintahkan untuk mundur. Dibantu oleh pasukan Jenderal Sombe, pasukan Prancis kembali melancarkan serangan berikutnya ke Jedetville. Namun karena kekurangan peluru, pasukan Irlandia jadi semakin terdesak. Mereka harus membidik dengan sangat hati-hati agar peluru tidak terbuang percuma. Tapi tiba-tiba saja pasukan Prancis menghentikan serangannya. Jenderal Sombe mulai menggunakan pesawat untuk menghabisi pasukan Irlandia di Jedetville. Pasukan Irlandia mencoba untuk bertahan sebisa mungkin. Di suatu saat, Komandan Patrick jadi incaran penembak jitu pasukan Prancis. Tapi untungnya ia selamat. Tidak lama setelah luka tembaknya diobati, sang komandan kembali memimpin pasukannya menghadapi pesawat tempur yang berniat menghabisi mereka. Karena aksinya itu, helikopter PBB berhasil mendarat dengan selamat. Helikopter itu membawa peluru dan perbekalan yang dibutuhkan. Saat kembali ke markasnya, helikopter membawa tentara yang terluka. Tapi pasukan Prancis menembak helikopter itu saat akan meninggalkan Jedetville. Akibatnya, 2 orang terjatuh dari pesawat, sedangkan yang lainnya tewas bersamaan dengan jatuhnya helikopter. Sementara itu, Conan bermaksud menelantarkan pasukan Irlandia di Jedetville. Tapi Jenderal McEntee bersikeras untuk membantu mereka. Di sela-sela perdebatan itu, Conan mendapat kabar bahwa pesawat yang dinaiki Sekjen PBB ditembak jatuh. Setelah kejadian jatuhnya helikopter PBB di Jedetville, Komandan Patrick melihat pasukan Jenderal Sombe bergerak menuju ke markasnya. Kali ini jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Komandan Patrick lalu memerintahkan anak buahnya untuk membuat ranjau dari selongsong peluru. Setelah ranjau itu ditempatkan, pasukan Irlandia menunggu sampai lawannya mendekat. Ranjau buatan pasukan Irlandia berhasil menahan laju pasukan Jenderal Sombe yang menyerang dari arah selatan. Tapi dari arah yang lain, pasukan lawan kembali maju untuk menyerang. Selain itu, jumlahnya juga lebih banyak dari sebelumnya. Selain dari darat, serangan juga datang dari udara. Karena itu pasukan Irlandia mencoba bertahan mati-matian. Hingga akhirnya mereka harus meninggalkan posnya masing-masing dan mundur. Saat pasukan Irlandia menunggu serangan terakhir dari lawannya, Vasquez kembali memanggil Komandan Patrick untuk berunding. Vasquez meminta Komandan Patrick untuk menyerah, tapi Komandan Patrick tidak menjawab permintaan itu. Di markasnya, Komandan Patrick lalu bertanya pada anak buahnya, apakah harus bertahan atau menyerah. Jawabannya, pasukan Irlandia menolak untuk menyerah. Tapi demi keselamatan mereka, Komandan Patrick akhirnya memutuskan untuk menyerah. Selanjutnya, setelah menyerah, pasukan Irlandia dijebloskan ke dalam tahanan.
Selama 1 bulan lamanya, PBB bernegosiasi dengan Jenderal Sombe. Hasil negosiasi itu memutuskan pasukan Irlandia dibebaskan. Sesampainya di Irlandia, pemerintah Irlandia menutupi kejadian di Jeddah karena menyerah pada musuh dianggap memalukan negara. Mendengar perjuangan anak buahnya tidak dihargai, Komandan Patrick melampiaskan kemarahannya pada Jenderal McEntee. Sebaliknya, di mata anak buahnya, Komandan Patrick menjadi komandan yang disegani. Barulah pada tahun 2005, pemerintah Irlandia mengakui perjuangan Komandan Patrick dan anak buahnya. Seluruh pasukan yang bertugas di Jeddah diberikan tanda penghargaan dari negara. Nah teman-teman, demikianlah kisah dari film The Siege of Jeddah. Tonton pula cerita film seru lainnya di channel ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel Cerita Film Seru. Sampai jumpa.